Halo Pren, balik lagi bersama gua. Kali ini kita bakal ngulik salah satu legenda street di New York. Doi ini pemain BMX Street sama tergabung juga tuh di grup BTM bareng sama Katsu dan street art lainnya, friend. Langsung aja tanpa basa-basi kita intro dulu. Selamat berjuang. Terima kasih. Sukses. Edwin De La Rosa. Ini mirip-mirip nih namanya, kayak vokalis RATM. Doi adalah rider BMX yang lahir di Panama tuh. Pindah ke New York pas masih kecil. Doi tumbuh gede di Crowd-Hex, di Brooklyn. Edwin ini tumbuh di tengah kerasnya kota besar, friend. Nyaksiin banyak hal yang keras di jalan. Tapi justru itu yang ngebentuk gaya ridingnya, yang sekarang banyak dikenal orang. Nggak cuma jadi rider, Edwin juga seorang fotografer jalanan tuh. Doi ngedokumentasiin kehidupan di New York sama budaya BMX Street, yang emang bikin dia obses banget tuh. Lahir di Panama tahun 1984, Edwin ini pindah ke New York pas umur 3 tahun. New York City in the 1980s was a battleground. Crime was at an all-time high. The subways were covered in graffiti, and entire neighborhoods were falling apart. Times Square was filled with drugs, peep shows, and danger. And after dark, the city felt like a place where anything could happen. Dan Brooklyn ini bukan tempat buat pemula, friend. Apalagi pas di tahun 80 sampai tahun 90-an. Doi itu tumbuh di tengah lingkungan yang keras. Sering banget ngelihat kehidupan yang senggol bacok tuh. Tapi di sana juga Edwin nemuin satu hal yang bikin Doi sange, yaitu BMX. Pas umur 13 tahun, Edwin mulai kenal dunia BMX gara-gara nonton X Game di warkop terdekat. Nah, di ulang tahunnya yang ke-13 tuh, Edwin ini dapat sepeda BMX, dikadoin sama nyokap bokapnya. Nah, kado ini yang jadi tanda dimulainya perjalanan panjang di dunia BMX Street. Abis dikasih sepeda, Doi langsung keluyuran tuh di jalan Brooklyn, nemuin kebebasan dan ngebentuk jati diri lewat sepeda. Gak cuma keliling kota, tapi juga ngerasain gimana spontanitas hidup di kota urban yang gak ada habisnya, friend. Udah 15 tahun, Doi langsung direkrut tuh sama Animal Big, brand BMX asal New York yang waktu itu masih kecil banget. Tapi biar kata kecil, tim Animal Big sini punya tim Rider Street yang gokil-gokil tuh. Nggak cuma itu, Edwin juga langsung jadi sorotan. Tampil di majalah Ride BMX di tahun 2000. Dan Edwin juga ambil bagian di video part pertamanya Animal Big tuh, yang bikin namanya si Edwin ini makin wangi di scene BMX, friend. Pas tahun 2004, video part Edwin di Can I Eat jadi game changer banget tuh. Doi bawa gaya riding yang gak cuma ngandelin trik-trik keren, tapi juga bawa kreativitas pas lagi nge-explore spot jalanan yang kasar. Edwin ini gak ngikutin gaya yang udah ada, dia justru nyiptain tuh gaya street yang smooth versi dia sendiri. Nah, si Edwin ini juga yang bikin riding BMX Street kelihatan lebih halus dan enak dipandang kayak sekarang. My name is Edwin De La Rosa, and this is my bike check. Well, I usually have 4 packs, but I've been kind of messing around with 2 packs. Sepanjang dekade 2000-an tuh, Edwin jadi icon buat BMX Street. Dia nih ngubah definisi BMX Street. Jadi nggak sekedar cuma trik-trik yang keren, tapi soal kreativitas sama spontanitas yang bikin spot-spot B aja jadi kelihatan mewah tuh. Gaya ridingnya banyak banget ngasih pengaruh ke rider muda bahkan sampai saiki. Video partnya di Can I Eat masih sering dijadiin referensi buat rider street sampai detik ini, friend. Tapi Edwin bukan tipe rider yang kejar kompetisi kayak X Game tuh, atau pengen jadi juara. Doi lebih milih buat eksplorasi di jalan, ngembangin gaya riding di spot yang asli, bukan di area kompetisi. Nah, ini nih yang bikin dia ini otentik dan beda. Pengaruh dia tuh beda sama rider lain, friend. Bahkan di dunia BMX, orang tetap ngomongin video part Edwin padahal udah lebih dari 15 tahun yang lalu.
Selain BMX, Doi juga demen batu sama fotografi jalanan. Doi udah mulai bawa kamera waktu remaja. Kamera ini tuh dipakai buat nangkep kehidupan New York City dari sudut pandang dia tuh. Lo bisa lihat karya fotonya dan gimana cara dia ngabadiin suasana jalanan di Brooklyn dan Bronx yang penuh karakter. Kalau kata si Edwin, New York itu penuh cerita dan dia nggak bisa diem aja ngeliatin kota tanpa ngambil gambar. Dari suasana bodega yang nggak ada di kota lain sampai rame dan umpek-umpekan tuh. Edwin ngerasa New York ini kayak sebuah karya seni hidup yang terus berkembang. Seni kontempler lah. Edwin gak cuma dikenal di dunia BMX aja, friend. Doi juga punya koneksi erat sama BTM Crew. Ini tuh komunitas abang-abangan graffiti dari New York, friend. Yang isinya tuh ada Katsu dan masih banyak lagi dah pentolan-pentolan graffiti di New York. Ya meskipun Doi ini bukan graffiti writers, Edwin ini jadi semacam dokumentator buat para seniman graffiti ini, friend. Edwin sering ikut turun ke jalan, merangkum momen-momen langka yang jarang kelihatan orang tuh. Tapi nggak gampang buat bisa dapat kepercayaan dari para graffiti writers ini, friend. Nah, tapi Edwin ini dapat kepercayaan lah, friend. Mengingat kalau di Lokit nih, dunia keduanya ini masih beririsan, sama-sama hidup dari jalan. Fun fact-nya, friend, lo tau gak sih? Edwin tuh sempat punya frame signature sendiri di Feedbackco. Doi juga punya grip signature di Animal Bike. Nah, meskipun Doi lebih dikenal karena ridingnya yang gokil, Edwin juga ikut ngedesain gear yang bisa dipakai rider lain tuh. Frame BMX edisi khusus yang dirilis Feedbackco itu sekarang udah jadi barang rare, friend. Yang dicari-cari juga tuh sama penggemar BMX. Gokil ya. Edwin De La Rosa lebih dari sekedar rider BMX, friend. Doi ini icon, bukan cuma buat BMX street, tapi juga buat budaya jalanan yang masih hidup sampai saiki. Walaupun ridingnya sekarang udah mulai berkurang nih, sering bertambahnya umur lah ya, warisannya tetap ada. Dan Edwin nih ngasih tahu kita buat nggak usah kaku-kaku amat deh, udah jadi diri sendiri aja yang bebas gitu. Ya udah deh ya, udah, thank you, friend.